Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan pelajari tentang wujud benda dan sifat-sifat benda. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan wujud benda yang ada di sekitar. Yang kedua, anak-anak dapat mengelompokkan benda berdasarkan sifat wujudnya. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menentukan berat suatu benda. Nah, pernahkah terpikirkan oleh anak-anak mengapa benda di sekitar kita tidak selalu sama ya wujudnya? Wujud benda terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada benda padat, cair, dan gas. Lalu apa itu benda padat, apa itu benda cair, apa itu benda gas? Mari kita bahas. Nah, contoh benda berdasarkan jenis wujudnya ada padat, cair, dan gas. Benda padat contohnya itu seperti meja dan kursi. Benda cair contohnya seperti air minum, minyak goreng, dan juga sirup. Nah, kalau yang benda gas contohnya seperti asap pabrik, asap rokok, balon gas, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya, 3 contohnya. Lalu sifat-sifatnya seperti apa ya? Nah, di sini sifat-sifat benda. Pertama, padat. Padat itu contohnya seperti gambar di sini, ada lemari, meja, panci, dan lain-lain. Yang pertama, sifatnya memiliki bentuk dan yang ukuran tetap. Nah, jadi benda padat misalnya lemari. Lemari dari tahun ke tahun akan bentuknya sama seperti itu, tidak pernah berubah. Mau dipindahkan kemanapun, misalnya lemari dipindahkan ke dalam kamar, terus dipindahkan ke ruang tamu, ukuran dan bentuknya akan tetap sama. Terus permukaan dari benda padat bentuknya adalah kokoh atau kuat, dapat dipindahkan dan disentuh langsung. Yang terakhir memiliki volume yang tetap. Nah, yang kedua ada benda cair. Nah, benda cair tadi contohnya ada minyak sama air mineral. Nah, sifatnya memiliki bentuk dan ukuran yang mengikuti wadah. Nah, kalau misalnya anak-anak kemarin kita sudah mempraktikkan ya, kalau minyak dan air dituang ke dalam mangkuk, maka bentuknya seperti mangkuk. Lalu kalau dituang ke dalam botol seperti ini, maka bentuknya seperti botol. Yang kedua, sifatnya dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan yang ketiga, memiliki volumenya yang tetap. Nah, yang terakhir ada gas, benda gas. Nah, di sini ada tadi balon gas, ada LPG, asap pabrik, uap air, balon udara. Nah, sifatnya bentuknya berubah-ubah. Kalau di dalam balon, maka gasnya itu menempati ruang. Menempati ruangnya sesuai dengan bentuk si balon. Nah, terus kalau misalnya di udara bebas seperti ini gasnya, itu bentuknya tidak selalu membulat-bulat ya. Bentuknya tidak terlihat dan tidak teraba. Nah, selanjutnya, tahukah kamu bahwa pada sebuah benda ada istilah massa dan volume? Lalu apa ya maksudnya? Paling mudah anak-anak pahami ya, massa adalah berat benda yang dihitung dari satuan benda atau dengan satuan gram atau kilogram. Nah, sedangkan volumenya adalah wadah dari bendanya itu sendiri. Sekarang satuan berat. Ini sama seperti satuan panjang ya, cuma beda namanya aja. Seperti yang pernah Ibu ajarkan sebelumnya, kalau turun dikalikan 10, kalau naik dibagikan 10. Nah, sini ada contoh hubungan antar satuan berat. Misalnya ibu membeli ikan asin, beratnya 2.500 gram. Lalu jika dirubah menjadi antar satuan berat ada kilo dan gram, maka jadi berapa ya? Nah, di sini kan 2.500 gram. Berarti kita tulis dulu 2.000 gram ditambah 500 gram. Nah, tadi kan kita mau rubah ke kilogram dan ke gram. Berarti kita rubah aja yang depannya. Nih, dari 2000
Ini kan 2000 gram. 2000 dirubah ke kilo, naik atau turun? Ya, naik. Naiknya 3. Maka dibagi 1000 atau nolnya aja kita coret 3. 1, 2, 3. Jadinya 2 kilogram ditambah 500 gram. Nah, jadinya 2 kilogram 500 gram. Terus ibu membeli gula pasir seberat 2 kilo 430 gram. Nah, ini kebalikan soal yang pertama. Kalau ini udah dijadikan kilogram dan juga gram. Nah, sekarang dari soal yang nomor 2 ini ingin dirubah ke gram dua-duanya. Nah, jadinya 2 kilo kalau kita rubah ke gram, naik atau turun? Ya, jawabannya adalah turun. Turun berapa kali? Turunnya adalah 3. Maka dikalikan 1000 atau nolnya kita tambahin 3 jadi 2000. Jadi 2000 ditambah 430 gram hasilnya 2430 gram gula pasir. Ya, semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.